Dan Allah Subhanahu wa taala senang dan cinta kepada orang-orang yang selalu bersih dan bersesuci. Mari anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita bertawasul kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi syafaat olehnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wal ulama'il 'alimin wal auliya'i wasyuhada'i was salihin wa khususan ila ruhi almarhum al-maghfurlah Yai Haji Munir Hashim Latif wa usulihim wa furu'ihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa khususan ila hajatina wa hajatikum bi talabil ilmi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, agar pertemuan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bermunajat, berharap untuk doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian anak-anakku sekalian mengamininya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit. Wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan, ya Mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min zulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita secara seksama berdiri untuk membaca ikrar bersama-sama. Saya dulu, kemudian Anda sekalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a
warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai. Marilah kita secara seksama melantunkan sholawat badar dengan harapan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu disehatkan oleh Allah, agar kita selalu dimuliakan dan memperoleh kecerdasan di dalam memahami keilmuan yang nantinya akan kita peroleh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. ومن حامي ومن همة بأهل البدر يا الله. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن حامي ومن همة
أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai, sebelumnya siapkan alat tulis, buku, dan segera nanti perhatikan tentang video yang menjelaskan tentang sejarah tersusunnya sholawat Badar. Namun saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua dan tolong hal ini dicatat. Tentunya nanti kalian juga memberikan jawabannya setelah diputarkan tentang sejarah sholawat Badar. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa pengarang atau penyusun sholawat Badar? Yang kedua, penyusun sholawat Badar ini cucu dari siapa? Dan yang ketiga, Indonesia sedang terjadi peristiwa apa saat penyusunan sholawat Badar? Perhatikan video sejarah tersusunnya sholawat Badar. Sholawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW dan ahli Badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Sholawat ini digubah oleh Kiai Ali Mansur, salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pada tahun 1960. Kiai Ali Mansur saat itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, sekaligus menjadi Ketua PCNU di tempat yang sama. Proses terciptanya sholawat ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Mandhuma Ahl al-Badar al-Musamma Jaliyat al-Qadar fi Fadail Ahl al-Badar, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barjanji. Dan sebelum menulis syair sholawat Badar, Kiai Ali bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair.
yang kemudian dikenal dengan sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya, layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Alhamdulillah, ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini. Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat Badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat Badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali. Kejadian tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi. Pada kesempatan itu dibacakan Maulid Al-Azab dan ceramah agama. Di antara yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan. Di dalam rombongan tersebut ikut diantaranya Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur, Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Surabaya, Habib Umar As-Segaf Semarang, dan banyak lagi yang lainnya para pembesar ulama pada waktu itu. Selesai mendengarkan sholawat Badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat Badar, serunya bernada mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri. Sejak saat itu terkenalah sholawat Badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang para habib dan ulama termasuk Kiai Ali Mansur dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, paman Kiai Ali Mansur, ke Jalan Kuitang, Jakarta. Di waktu itu pula Habib Ali meminta Kiai Ali untuk kembali membacakan sholawat Badar di hadapan jemaah yang hadir. Sehingga membuat sholawat Badar menjadi masyhur tersebar luas di mana-mana. Apalagi sholawat tersebut setelahnya selalu dibaca di awal majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Setelah itu Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada para muridnya untuk mencetak teks sholawat tersebut dan dibagi-bagikan kepada para jamaahnya. Dicetak pertama kali di percetakan Al-Idrus Jakarta.
Dan hingga saat ini sholawat badar berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Jawa, dan seluruh Nusantara, bahkan penjuru dunia. Benar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai, setelah kalian mengetahui tentang prosesi perjalanan penyusunan sholawat badar sekaligus lantunan sholawat badar yang kita sampaikan bersama-sama, di sini menunjukkan kepada kita sekalian dan perlu diketahui oleh kalian semua bahwa sholawat badar yang terkenal di seluruh dunia itu adalah asli disusun oleh orang Indonesia, disusun oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Ali Mansur bin Siddiq. Beliau adalah cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yakni cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq. Perlu diketahui bahwa salawat ini disusun tatkala kondisi bangsa dan negeri kita mengalami kekacauan, yakni adanya gerakan komunis yang selalu memberikan janji-janji palsu kepada masyarakat dan warga Indonesia. Yang saat itu nampaknya banyak masyarakat dan warga Indonesia antusias mengikuti gerakan yang dijanji-janjikan oleh kaum komunis. Padahal ajaran komunis itu bertentangan dan berlawanan dengan agama Islam. Namun untuk kemudian kedok mereka kaum komunis diketahui oleh para kiai, yang akhirnya Kiai Haji Ali Mansur bin Siddiq menyusun sholawat badar dalam rangka menyemangati para santri dan masyarakat bangsa negeri kita tercinta untuk menunjukkan perlawanan dari gerakan kaum komunis yang mana saat itu terkenal dengan G30 SPKI, yang pada akhirnya dalam pemberontakan G30 SPKI itu dimenangkan oleh masyarakat bangsa negeri kita tercinta, di mana para santri saat itu luar biasa perjuangannya untuk menunjukkan perlawanan terhadap kaum komunis. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagai bukti yang telah menunjukkan kepada kita sekalian bahwa percaturan para kiai, percaturan para santri di dalam mempertahankan negeri kita tercinta ini, tatkala ada gerakan-gerakan yang menunjukkan perlawanan, menunjukkan kekacauan di negeri kita, para santri yang dikomando oleh para kiai siap menunjukkan perlawanan. Andaikan tanpa adanya campur tangan para kiai dan para santri, dapat dipastikan Indonesia ini mengalami bubar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui lantunan sholawat badar yang mampu menyemangati para santri di dalam menunjukkan perlawanan kepada kaum komunis, hal ini patut kita apresiasi. Apalagi di dalam penyusunan sholawat badar ini, Kiai Haji Ali Mansur bin Siddiq
sempat bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat tatkala terjadi peperangan Badar, yang mana dalam pertempuran perang Badar itu umat Islam yang dikomando oleh Nabiullah Muhammad hanya terdiri dari 300 pasukan, sementara dari pasukan kaum kafir Quraisy lebih dari 3.000 yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Nabiullah Muhammad SAW. Itu semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peristiwa itulah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq mengarang sholawat Badar di dalam memotivasi perjuangan anak bangsa, para santri, dan para kiai. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antara NU, para kiai yang mendirikan organisasi NU ini adalah sesuatu yang patut kiranya kita apresiasi. Ada sanadnya dengan Nabiullah Muhammad SAW. Untuk itu, dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan syafaat darinya, marilah kita saksikan cerita tentang kemukjizatan Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum pemutaran video ini, coba kalian siapkan alat tulis dan bukunya, dan nanti kalian bisa memberikan jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa saja nama yang muncul dalam cerita yang akan diputar? Kemudian yang kedua, apa saja kemukjizatan Rasulullah Muhammad SAW? Dan juga jelaskan serta tulis kaitannya butir-butir mabadi khaira ummah. Mari kita saksikan pemutaran video saat ini. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata.
Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nasyrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rabb." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, "Ilahi, ila man tukiluni, am ila ba'idin yu'minuni, a ila qaribin yu'zini, fa ana radin ya Rab, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah." Ilahi, duhai Allah, ila man tukiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi kau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'zini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai, dari kisah yang telah kalian saksikan tadi menunjukkan tentang kemuliaan dan kehebatan Nabiullah Muhammad SAW melalui kemukjizatannya. Dan bahkan dalam cerita tadi, ketika menceritakan tentang Taif, Nabiullah Muhammad SAW walaupun dihina, diejek dan lain sebagainya, Nabiullah Muhammad SAW tidak menunjukkan sebuah perlawanan. Dan ini menunjukkan seperti yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk memberikan rahmat bagi alam semesta ini.
Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya perlu kalian perhatikan tentang materi mabadi' khairah ummah. Materi mabadi' khairah ummah ini adalah sebenarnya adopsi dari identitas dan karakter yang dimiliki oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang untuk kemudian identitas dan karakter kaitannya mabadi' khairah ummah ini harus kita miliki sebagai siswa-siswi SMK 3 Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Perlu diketahui, apa sih mabadi' khairah ummah? Mabadi' khairah ummah itu pada intinya adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama, yang sebenarnya hal ini dimiliki oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang mampu memberikan solusi bagi manusia. Butir-butir mabadi' khaira ummah diantaranya adalah as-sidqu, al-amanah wal wafa bil ahdi, al-adalah, at-ta'awun, dan al-istiqamah. Apa itu semua? Yang pertama, as-sidqu adalah kesamaan isi hati, ucapan, dan perbuatan, yakni kaitannya tentang nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Di dalam surat At-Taubah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Untuk berikutnya adalah macam kejujuran. Kejujuran dalam sikap dan tidak dibuat-buat. Kejujuran dalam ucapan sesuai antara isi hati, perkataan, dan perbuatan. Tentunya aplikasi dalam kehidupan ini, bersikap jujur harus kita tunjukkan dimanapun dan kapanpun saja. Berikutnya, yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi. Dapat dipercaya, melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Patuh kepada Allah dan pemimpin selama tidak memerintah keburukan, menepati janji, memenuhi janji yang dibuat sendiri maupun secara kolektif, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau aplikasi dalam kehidupan siswa, siswa taat dengan aturan sekolah, patuh kepada guru, dan seterusnya. Yang ketiga, al-adalah, adil, memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, tidak pilih kasih dalam bersikap, menunjukkan ketertiban, dan nanti menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini perlu kita wujudkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, termasuk kalian sebagai siswa. Adil melaksanakan piket, kebersihan kelas, aktif mengerjakan PR, dan lain sebagainya. 4. At-ta'awun, saling membantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita sekalian, anak-anak sekalian, bahwa kita hidup ini harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, katifan li katifin, antara yang satu dengan yang lainnya, peka terhadap orang lain dan berusaha menolongnya meski tanpa diminta. Yang terakhir adalah al-istiqamah, kontinuitas, terus-menerus. Contoh, misalnya kita membaca Al-Quran, akan lebih baik kita membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya 1-2 ayat saja, daripada satu hari kita membaca 10 juz, kemudian untuk selanjutnya tidak pernah sama sekali. Masih lebih bagus kita lakukan
hanya membaca beberapa ayat saja, tapi kontinuitas terus-menerus setiap hari kita lakukan dalam kaitannya hal itu. Termasuk ketika kita belajar tiap hari secara rajin, utun, insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan. Itulah anak-anak sekalian yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah. Apalah artinya ilmu tanpa diamalkan dalam kehidupan? Mudah-mudahan kaitannya mabadi khaira ummah, identitas dan karakter yang harus kita miliki ini mewujud pada diri kita, dan hal ini bagian dari idba kita mengikuti jejak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anak sekalian yang berbahagia yang patut kiranya disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama adalah bahwa ajaran NU pasti bersumber dari Allah dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah diketengahkan tadi mampu kita fahami, kita cerna, dan lebih penting lagi kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian yang kedua, melalui cerita, kisah yang telah kalian saksikan tadi, menunjukkan bahwa komitmen Nahdlatul Ulama dalam kaitannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah terbukti. Tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan para santri dan kiai, insya Allah Indonesia ini tidak mewujud. Karena bukti telah menunjukkan bahwa para santri, para kiai, ketika terjadi kekacauan di bumi pertiwi ini, beliau-beliau termasuk di antaranya para santri mampu menghalau dan menghadapinya penuh dengan kebaikan. Akhirnya tidak terjadi kekacauan. Mudah-mudahan manfaat dan tentunya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan tugas terakhir bagi kalian semua anak-anakku, buatlah video sholawat badar dan diunggah di Instagram dan mentage YPM sepanjang. Mari kita secara seksama melantunkan sholawat badar secara seksama, kemudian kita tutup dengan bacaan doa. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
ومن حامي ومن همة بأهل البدر يا الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن حامي ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Terima kasih anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai. Marilah kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan doa. Namun sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita selaku umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu memberikan syafaat kepada kita sekalian, dan tentunya kita setiap hari harus selalu bersolawat kepadanya. Mari kita akhiri doa akhir belajar ini secara seksama. Ketika saya baca, kemudian kalian semua mengamininya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah lulusan SMK IPM 3 Taman, jurusan akuntansi tahun 2014. Menurut saya, sekarang wajib banget bersyukur menimba ilmu di SMK IPM 3 Taman. Kenapa? Karena pertama, para guru yang berkompeten dalam bidangnya. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, ekstrakurikuler yang beragam untuk menunjang pengalaman diri. Yang keempat, adanya KPI atau hafalan wajib untuk penunjang kerohanian yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selama saya belajar di SMK IPM 3 Taman, saya sangat bersungguh-sungguh dalam bidang akademik. Tetapi saya juga aktif dalam bidang non-akademik, yaitu ekstrakurikuler pencaksilat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman, karena dengan saya bersungguh-sungguh, saya mendapatkan peringkat pertama di dalam kelas dan juara pertama cabur pencaksilat. Dan saya juga terpilih menjadi atlet pencaksilat Badanusa cabang Sidoarjo. Kemudian saya magang di PT Calon Pepad Indonesia pada tahun 2013. Dan alhamdulillah saya sekarang bekerja di PT Calon Pepad sebagai legal department. Saya juga sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi saya di Universitas Bayangkara Surabaya, jurusan Ilmu Hukum, tahun 2019. Selama 4 tahun saya menjalani rutinitas bekerja dan kuliah. Kenapa saya ambil hukum? Karena untuk menunjang karir saya sebagai legal department di bidang hukum. Terus bagaimana Kak? Apa nggak sayang ilmu akuntansinya nggak kepake? Kata siapa? Akuntansi adalah pijakan dasar untuk mengatur pengeluaran pribadi maupun usaha. Alhamdulillah saya kebetulan mempunyai usaha pribadi. Saya sebagai personel pasif di CV Alhamdulillah Indo yang saya dirikan bersama sang suami. Pesan untuk adik-adikku semua, jangan pernah sia-siakan waktu. Apapun yang kalian lakukan sekarang, hari ini, detik ini akan menentukan kehidupan kalian yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rina, alumni SMK IPM 3 Taman, lulusan tahun 2018. Pengalaman saya selama belajar di SMK IPM 3 Taman, bisa kenal sama guru-guru di SMK 3 Taman yang baik, pol, dan juga seru. Selain itu, guru-guru di SMK IPM 3 Taman juga profesional di masing-masing bidangnya, sehingga kita dapat memahami apa yang beliau sampaikan. Nah, untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 6 jurusan akuntansi di Universitas Surabaya atau yang biasa disebut dengan Ubaya. Saya kuliah di Ubaya karena mendapatkan beasiswa sebagai anak karyawan melalui nilai rapot. Jadi meskipun dapat beasiswa, gak semudah itu langsung masuk ya teman-teman. Ada pertimbangan juga, yaitu nilai rapot. Kesan dan pesan sebagai siswa di SMK IPM 3 Taman, senang banget bisa kenal sama guru-guru yang sangat baik, kemudian dapat ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama ilmu agama. Selain itu juga kita bisa melatih kedisiplinan. Contohnya nggak boleh bawa HP ya guys, harus fokus belajar. Lulusan SMK itu bisa kerja, bisa juga kuliah, bahkan bisa kerja sambil kuliah loh. Jadi semangat buat teman-teman belajar daringnya, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian, siswa baru atau peserta didik SMK YPM 3 tahun pelajaran 2021-2022 kelas 10 multimedia, kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga, kelas 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita mendapat hidayahnya berupa nikmat iman, Islam, dan diberikan kesehatan. Terbukti dalam kondisi pandemi ini kita masih diberi kesempatan. Oleh karena itu mari kita puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan tuntunan kehidupan kita berupa agama Islam. Anak-anak sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita mempersiapkan yang sudah dipersiapkan anak-anak yang sudah dapat materi dari sekolah. Pertama, kita membiasakan kerapian tempat kita bersih, baik itu tempat duduk, baju maupun yang lain, kemudian disiapkan alat tulis dan materi yang sudah disiapkan di meja. Dan tidak lupa kita menyiapkan prokes, diantaranya memakai masker yang benar, cuci tangan yang bersih, jaga jarak, dan seterusnya. Marilah kita awali kegiatan di pagi hari yang cerah ini. Kita berdoa tawasul pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, keturunan, dan ahli bait, para sahabat, tabi'in, ulama, aulia, syuhada, wa sholihin, dan pada guru-guru kita yang sudah mendahului, orang tua kita, khususnya pada pendiri YPM Al-Maqbulah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa durriyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il muqarrabin wal awliya'i wa syuhada wa sholihin wa syahidana wali walidayya wa sumailah khususan muasasah YPM Sepanjang Al-Maqbulah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Sayyulilana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa mendapat berkahnya Allah dan semoga mendapat bimbingan Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi mukhid wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi sarif ya Hannan ya Mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita berdiri sejenak, kita ikrar untuk menghayati kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah memulai awal dengan berdoa. Sekarang kita lanjutkan materi YPM. Sebelum pada materi YPM, anak sekalian yang perlu dipahami sebagai pertanyaan awal, mungkin dari SMP YPM atau dari sekolah YPM mungkin sudah tahu arti YPM atau mana YPM, namun dari di luar YPM mungkin belum paham atau belum tahu. Saya ingin bertanya dulu, apa makna YPM itu? Apa arti YPM itu? Nah, ya betul, Yayasan Pendidikan Ma'arif. Bukan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, ini perlu dipahami. Ya memang ada benarnya, ada yang menyebut Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, yaitu hampir sama. Memang awalnya YPM, yaitu Yayasan Pendidikan Ma'arif, kemudian berkembang menjadi Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Untuk lebih jelasnya kita simak, kita ikuti alunan nada himne YPM, ya nanti kalian semuanya bisa sedikit memahami alunan nada himne YPM. Marilah kita simak, kita dengarkan, dan kita hayati himne YPM tersebut. Dipersilakan. Oh
alhamdulillah kita merasa terenyuh dan tersentuh hati kita begitu menghayati alunan nada himne YPM. Yang perlu kita ambil kalimatnya, di situ tertulis semoga kader-kader YPM ini menjadi harapan bangsa. Jadi kalian nanti semuanya diharapkan dari belajar YPM ini nantinya menjadi harapan bangsa. Itu hati kita tersentuh. Semoga doa-doa guru kalian kelak nanti kalian menjadi harapan bangsa. Yang kedua ada tambahan kalimat membina kader bangsa untuk umat manusia. Di kalian nanti diharapkan menjadi kader bangsa untuk memberikan kemanfaatan pada umat manusia. Berikutnya ada kalimat berjiwa ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga YPM ini mengharapkan nantinya kalian memiliki penerus Nabi Muhammad dan para sahabat pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada kalimat berpilar, berpijak pada 3 hal, yaitu ilmu, amal, dan takwa. Dari lagu himne YPM ini kita bisa mengamalkan dan nantinya menjadi penerus YPM, yaitu dengan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Kita diharapkan kelak nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu harapan kita belajar di YPM. Sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berusaha bermanfaat untuk orang lain. Itu alunan nada himne YPM. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya nanti kelak. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti, kita simak video kisah Nabi Muhammad dengan pengemis. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Marilah kita simak video yang kedua, kisah Nabi Muhammad dengan pengemis. Silakan disimak. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu.
Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betapa tersentuhnya hati kita begitu kita sama-sama mendengar kisah Nabi Muhammad beserta pengemis. Begitu kasih sayangnya dengan seorang pengemis yang di sini bisa kita ambil hikmahnya, di mana Nabi Muhammad masih bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain, tidak memandang siapapun. Itulah yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang kedua, dari kisah ini nantinya kita bisa mendapatkan yang bisa kita tauladani adalah menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan, dan di sekolah. Terutama di sekolah kita membiasakan tidak menggunakan plastik karena bisa menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu kita membiasakan kebersihan di dalam lingkungan kita sendiri. Yang disebutkan di surat Al-A'raf 6, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian diperjelas dengan hadis riwayat Ibnu Majah, la dororo wala diroro. Kita tidak diperbolehkan mengisyaratkan diri sendiri dan memberikan kesenjangan orang lain. Itu kita hindari, jangan membuat kesenjangan diri sendiri. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, setelah kita mengkaji, menghayati kisah Nabi Muhammad dengan pengemis, semoga kita senantiasa tersentuh hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita bicara YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Kita bicara YPM tidak akan bisa lepas identik dengan pendiri YPM. Ibaratnya kita bicara NU, tidak akan bisa lepas dengan pendiri NU, Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Juga kita bicara Muhammadiyah, tidak akan bisa lepas dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum kita bicara YPM, terlebih dahulu kita simak biografi pendiri YPM, Al-Maf'ula Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Semoga dari kisah biografi ini
akan bisa kita tauladani, kita ambil hikmahnya. Marilah kita simak kisah biografi pendiri PM. Dipersilakan kita simak. Kiai Haji Munir Hasim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebu Ireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar sang santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu usia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin komando kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an
dan pernah menjadi Ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu Ketua PBNU di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rois Suriah dan Ketua Umumnya adalah Kiai Haji Rahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu Ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Rukiyat selaku Rois Suriah dan Ketua Umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah kita bisa mengikuti tayangan kisah biografi pendiri IPM Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa kita tauladani, kita teruskan perjuangan beliaunya. Yang sini bisa kita ambil satu yang melekat di hati kita. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang tadi sudah kita lihat, kita saksikan bersama betapa besar perjuangan beliaunya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu. Dan yang kedua, bisa kita ambil hikmahnya, beliau adalah seorang ulama yang karismatik dengan ilmu, amal dan takwanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil hikmahnya, beliau adalah seorang pendidik umat dari pesantren. Kemudian berikutnya kita bisa lihat beliau adalah seorang dermawan dan tauladan sebagai panutan umat. Sampai sekarang masih melekat di hati kita. Dan beliaunya selalu beristiqomah dalam beribadah dan sederhana dalam kehidupannya setiap hari. Dan mungkin yang terakhir, beliaunya pernah mengabdi, mengamalkan hidupnya di organisasi PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang ada di Jakarta. Dari sinilah kita bisa melihat muncullah lembaga pendidikan Ma'arif di bawah naungan NU, yaitu Badan Otonom LP Ma'arif dari pusat, provinsi, dan seterusnya. Hingga sampai beliau meneruskan nama Yayasan Pendidikan Ma'arif. Kemudian tahun 1994 ditambah dengan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif karena beliau mengabdikan, mengamalkan ilmunya dengan membantu lembaga pendidikan Ma'arif di bawah naungan NU yang kala itu banyak yang mungkin belum bisa meneruskan. Kemudian beliaunya membantu, diantaranya pernah membantu LP Ma'arif di Pacet, Yorban, Yayasan Yorban, kemudian Yayasan LP Ma'arif di Tuban, Yayasan Pendidikan Ma'arif di Bojonegoro, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah LP Ma'arif, di bawah naungan YPM, yaitu dari mulai playgroup, taman kanak-kanak, SD, SME, SMA, SMK, dan UMAHA, dan badan penunjang YPM untuk bisa meneruskan perjuangan YPM, yaitu Bapengbu, Bapengna, Poliklinik, Badan Angkutan Siswa, Lembaga Pelatihan,
lab perbankan dan terusnya. Dari sinilah kita mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan beliaunya untuk nama YPM. Di materi YPM ini, anak-anakku sekalian bisa dilihat di bukunya yang nanti bisa kita pelajari. Di situ ada tertulis 1 arti lambang YPM yang ada 8 segi 5 bumi dan terusnya, nanti bisa dipelajari, dikaji. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai utama YPM, yaitu yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita dianjurkan, diarahkan untuk bisa ilmu kita bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, ada di dalam hadis riwayat Bukhari, may yudillahu fi khairan yafaqihu fiddin. Yang kemudian di buku kalian, anak-anak sekalian, ada visi dan misi YPM. Nanti bisa dipelajari, dikaji, karena kita masih banyak. Kemudian yang 4, nilai-nilai yang dikembangkan di YPM. Di situ ada 9, nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian yang 5, faktor-faktor yang mendorong perkembangan YPM. Di bukunya kalian ada 5 juga. Kemudian yang ke-6, tuntutan YPM kepada semua guru, pimpinan, dan staf. Di situ juga kita bisa mengkaji. Dan yang terakhir, program utama YPM kita kembangkan terus dari pendiri YPM sejak tahun 96. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dari kajian ini penting kita pahami materi YPM dan nantinya kita amalkan di rumah masing-masing dan di kelak waktu kita melanjutkan perjuangan beliaunya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ada tugas yang bisa anak-anakku kerjakan dari materi yang saya sampaikan. Yang pertama, tolong ditulis dan dicatat. 1, ceritakan dan ditulis di buku biografi pendiri YPM. Saya ulang, ceritakan dan ditulis di buku biografi pendiri YPM. Kemudian yang kedua, ceritakan dan ditulis di buku apa yang bisa kita tauladani dari beliaunya pendiri YPM. Nanti pada saat masuk sekolah kita kumpulkan, saya lihat hasil materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipelajari, dikaji, dan nantinya diamalkan, dan mudah-mudahan anakku sekalian kelak menjadi orang-orang penerus bangsa, diberikan hidayah ilmu yang bermanfaat, dan pada akhirnya kita kelak bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan penerusnya. Sebelum kita akhiri, sempurnanya materi ini, kita berdoa dengan doa akhir belajar. Semoga yang kita pelajari, ilmu kita bermanfaat, dan semoga kelak kita mendapat hidayahnya Allah. Marilah kita tutup dengan doa, kemudian ditutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardhudu ilayya inda hajati ilaihi
wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Agus dalam materi pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMK YPM 3 Taman. Perlu diketahui anak-anak, untuk mewujudkan sekolah menengah kejuruan yang produktif, bermutu, dan mandiri untuk mendapatkan hasil yang maksimal, selain mata pelajaran akademik, perlu adanya non-akademik. Dan ini dikoordinir melalui ekstrakurikuler yang ada di SMK YPM 3 Taman. Apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMK YPM 3 Taman? Simak video berikut ini.
Ada juga mana kita sudah punya alat-alat dan studio tentunya. Ya, itu sebagian yang sudah kami tampilkan untuk anak-anak sebagai wadah meneruskan minat dan bakat anak-anak yang nantinya akan kami sampaikan ketika anak-anak masuk pada pembelajaran tatap muka nantinya. Dan anak-anak bisa mengeksplor kemampuan anak-anak di ekstrakurikuler yang ada di SMK YPM 3 Taman. Di masa pandemi ini perlu diketahui oleh anak-anak untuk ekstrakurikuler yang non olahraga akan diaktifkan. Sedangkan untuk yang olahraga itu akan sementara dinonaktifkan anak-anak. Mengingat masa pandemi ini belum mereda dan menunggu perkembangan dari Dinas Pendidikan Pusat atau Bapak Menteri Pendidikan, kabar terbaru bagaimana perkembangan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Ekstrakurikuler akan ada penyaringan lewat wali kelasnya masing-masing melalui form yang akan kami bagikan. Nah, di situ kami akan memetakan minat dan bakat para siswa, di mana minat dan bakat siswa itu akan kami kawal sehingga ketika anak-anak mengikuti pembelajaran di SMK YPM 3 Taman, ketika ada lomba, baik itu akademik dan non-akademik, akan kita filter, ya, kita seleksi mana yang terbaik. Jadi selama pembelajaran di SMK YPM 3 Taman ini, belajarlah dengan giat, semangat, untuk mencapai hasil yang maksimal. Meski di masa pandemi ini tetap semangat melalui pembelajaran tatap muka, baik daring maupun luring nantinya. Oke anak-anak, itu ekstrakurikuler yang ada di SMK YPM 3 Taman. Semoga dengan apa yang Pak Agus sampaikan bisa menambah semangat belajar baik itu akademik dan non-akademik. Marilah anak-anak kita akhiri dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tetap selalu sehat. Jangan sampai kita sakit. Caranya bagaimana? Kita harus bisa membagi waktu, makan teratur, istirahat teratur. Jangan lupa
semangat dan tetap semangat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.